Saya langsung saja, Presiden Jokowi telah beberapa kali menekankan bahwa penanganan pandemi COVID-19 ini serta pemulihan ekonomi nasional adalah tanggung jawab bersama. Burden sharing atau pembagian beban untuk pembiayaan yang telah disepakati oleh Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia ditegaskan menjadi langkah extraordinary yang dibutuhkan di masa yang extraordinary juga akibat pandemi. Lalu seberapa manjur ini akan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional? Kita akan membahasnya bersama staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo dan juga ekonom serta Rektor Universitas Paramadina ada Pak Firmansyah yang sudah tersambung melalui saluran Zoom. Saya sapa dulu Pak Justinus dan juga Pak Firmansyah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Apakah kita sudah tersambung? Ya, oke. Baik, mungkin saya ke Pak Justinus dulu. Pak Yus, apa yang akhirnya memicu skema burden sharing antara pemerintah dan BI ini? Ya, terima kasih Mbak Popi. Jadi pandemi ini adalah kejadian luar biasa yang juga menuntut langkah-langkah luar biasa. Kita tahu bahwa pemerintah tidak mungkin bisa menangani pandemi COVID ini sendirian, termasuk beban anggaran yang terlampau berat, karena praktis ekonomi yang melambat dan penerimaan negara yang turun. Untuk itu pembiayaan dipastikan akan naik, terutama bersumber dari utang. Nah, karena beban yang besar ini, maka pemerintah mengajak para pihak, dalam hal ini Bank Indonesia, termasuk pihak lain juga melakukan burden sharing atau sharing the pain kalau Pak Jokowi mengatakan. Maksudnya adalah supaya kita bisa bersama-sama mengatasi pandemi ini lebih ringan beban yang ditanggung masing-masing lembaga tanpa mengorbankan akuntabilitas, kredibilitas, dan governance yang baik. Ini juga yang sama dilakukan dengan para pengusaha. Tidak semua pengusaha bisa mendapatkan insentif sejak awal, maka diberikan secara selektif, UKM terlebih dahulu, lalu masyarakat yang paling terdampak terlebih dahulu, baru nanti ke korporasi. Itu konsep yang menjadi pertimbangan adanya burden sharing dengan Bank Indonesia, Mbak Popi. Baik, ini kapan kira-kira implementasinya akan dilakukan, Pak Yus? Ya, setelah diskusi yang cukup panjang, terutama karena kita ingin menjaga independensi Bank Indonesia sebagai salah satu institusi yang menjaga makroekonomi kita, maka diskusi pun juga diarahkan pada upaya membangun kesepahaman yang tidak mengganggu kredibilitas baik pemerintah maupun Bank Indonesia. Nah, skemanya nanti bagaimana? Kemarin sudah disepakati oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, dibantu oleh Komisi 11 dalam merumuskan ini. Kita sepakat untuk public goods atau pengeluaran untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan sektoral kementerian dan Pemda sebesar 397 triliun itu akan sepenuhnya ditanggung oleh Bank Indonesia beban bunganya. Sedangkan untuk non-public goods yang terkait dengan UKM dan korporasi non-UKM itu akan ditanggung oleh pemerintah melalui penjualan SPN dengan bunga 1% di bawah BI reverse repo rate. Sedangkan untuk pembiayaan lainnya di luar itu akan ditanggung oleh pemerintah sebesar market rate. Jadi tetap kita gunakan mekanisme pasar dengan penerbitan SBN dari pemerintah yang tradable dan marketable, masing-masing menanggung beban. BI menanggung untuk public goods, jadi BI nanti tidak akan membebankan bunga atas SBN yang dibeli dari pemerintah itu, dan sebaliknya atas beban pemerintah akan membayar ke Bank Indonesia secara profesional sebagai biaya operasi moneter Bank Indonesia. Ini demi menjaga kredibilitas kedua lembaga fiskal moneter, sustainabilitas fiskal, termasuk bagaimana APBN tetap bisa kredibel dan ke depan kita tetap bisa menjaga kepercayaan dari pasar. Itu Mbak Popi. Baik, mungkin saya ke Pak Firmansyah dulu. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Fir, terkait dengan skema burden sharing antara pemerintah dan juga Bank Indonesia ini? Ya, memang kondisinya tidak mudah ya. Bukan hanya bagi Indonesia, tapi juga bagi banyak negara. Dan memang kalau kita lihat skema yang dilakukan di sejumlah negara, apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia masih dalam koridor yang cukup aman ya.
membeli SBN yang diterbitkan oleh pemerintah dengan 2 skema sebenarnya. Ada senilai 397 triliun, itu nanti bunganya itu akan dikembalikan lagi oleh BI ke pemerintah. Ini yang membuat BI kehilangan potensial revenue dari membeli surat utang negara. Kemudian yang kedua, Bank Sentral juga akan membeli untuk yang non public goods UMKM, untuk pembiayaan UMKM sebesar 123 triliun, kemudian korporasi 53 triliun, total sekitar 277 triliun. Ini yang tadi disampaikan oleh Mas Justinus, 1% di bawah 7 days repo rate. Kira-kira BI akan menanggung sekitar 35,9 triliun dari 66,5 triliun. Saya rasa ini penting dilakukan. Kenapa? Karena memang beban pembayaran pokok dan cicilan hutang pemerintah di tahun ini saja sudah cukup berat. Kalau saya lihat dari APBN, total untuk pembayaran pokok dan bunga di APBN 2020 itu sebesar 646 triliun. Nah, ketika COVID terjadi, tentu pendapatan pemerintah ini mengecil, sementara kebutuhan untuk penanganan COVID, kemudian penyelamatan ekonomi nasional, jumlahnya sangat besar. Ini yang membuat fiskal defisit menjadi 6,34%, dan tentunya kembali lagi bahwa ada participation, ada collective action, dan tentunya ini perlu menjadi kewajiban bersama, baik pemerintah, kemudian BI, sektor swasta, UMKM. Saya rasa UMKM juga tidak semuanya mendapatkan support dan bantuan, dan ini juga menjadi kontribusi dari teman-teman kita di UMKM. Selain itu juga rumah tangga itu juga banyak yang kehilangan pekerjaan dan pendapatannya juga berkurang drastis. Ini yang juga perlu dipikirkan ke depannya, bagaimana implementasi dari dana yang didapatkan dari penerbitan SBN ini agar lebih tepat sasaran. Oke, mungkin saya ke Pak Justinus, seberapa besar bahwa pemerintah yakin bahwa skema burden sharing ini betul-betul implementasinya bisa meringankan beban fiskal kita, Pak Yus? Ya, yang pertama tentu kita patut bersyukur karena BI menurut Undang-Undang Nomor 2 2020 memang punya kewenangan untuk membeli SBN yang diterbitkan pemerintah dalam rangka penanganan COVID ini, baik di primary market maupun melalui private placement. Artinya ada keleluasaan. Yang kedua, BI dan pemerintah pun sepakat untuk berbagi beban. Nah, sejauh mana ini meringankan? Tentu saja bagi pemerintah, tadi Prof. sudah menyampaikan, diringankan karena penambahan utang yang cukup besar dengan defisit 1.039 triliun dan penambahan pembiayaan 903 triliun tentu menjadi berat kalau ditanggung pemerintah seluruhnya. Nah, karena ini toh untuk penanganan COVID, pandemi, kejadian luar biasa, maka BI berpartisipasi. Ya kurang lebih mungkin dengan tingkat suku bunga yang ada, BI akan menanggung sekitar 36,4 triliun, artinya pemerintah juga diringankan karena tidak perlu membayar bunga atau itu akan dikembalikan ke pemerintah dan itu bisa digunakan untuk kepentingan lain. Atau memang defisit juga bisa dijaga artinya dengan pengembalian ini. Oke, baik. Saya ke Pak Firmansyah lagi. Kalau misalnya kita lihat bahwa penerapan SBN untuk public goods ini kan artinya yang akan diterbitkan pemerintah dan kemudian juga dibeli BI kan sifatnya tradable dan juga marketable. Ini bisa diperjualbelikan lagi atau bagaimana, Pak? Kita masih belum tahu ya mekanismenya, apakah BI akan masuk ke primary ataukah masuk ke secondary. Tapi yang jelas kalau yang non public goods itu BI posisinya sebagai standby buyer. Jadi standby buyer karena ini adalah market rate, tentu ketika market tidak bisa mengabsorb maka BI akan masuk ke sana. Tapi untuk yang belanja publik
mungkin Mas Justinus bisa lebih akurat menjelaskannya. Tapi bayangan saya, kalau yang belanja publik tentu BI akan masuk sebagai primary market. BI akan mengabsorb SBN yang dicetak oleh pemerintah. Memang salah satu resiko adalah yang dikhawatirkan oleh pelaku pasar, ini kan kebijakan monetisasi defisit fiskal yang berpotensi untuk suatu hari nanti bisa punya efek inflasionary. Inflasi bisa naik karena memang defisit fiskal tidak dibiayain oleh tax ratio yang meningkat, tetapi oleh injeksi likuiditas di market yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Salah satu strategi yang mungkin nanti akan digunakan BI adalah ketika resiko inflasi itu tinggi, BI bisa melepas kepemilikan SBN ke market. Jadi tentu BI akan melepas kepemilikan masuk di pasar sekunder. Tentunya nanti ada mekanisme pasar ya terkait dengan harga SBN dan juga yield yang ingin dilepas oleh Bank Indonesia. Tetapi itu salah satu skema yang mungkin bisa meredam kekhawatiran pelaku pasar terkait dengan dampak inflasionary akibat dari monetisasi defisit fiskal dengan penerbitan SBN yang dibeli oleh Bank Sentral. Oke, berarti ini tidak akan merubah kesepakatan ya antara pemerintah dan juga BI saat ini, Pak? Saya rasa tidak, karena memang kalau menurut saya pemerintah memang tidak punya banyak pilihan dan memang kembali lagi ini adalah pekerjaan kolektif karena sumber utama pemerintah dari pajak itu juga menurun seiring dengan melambatnya aktivitas perekonomian. Data dari Kementerian Keuangan sendiri, tax ratio kita di tahun 2020 besar kemungkinan di bawah 9%. Kalau kita bandingkan dengan 2015, tax ratio kita masih ada sekitar 10,76%. Di tahun 2019 itu 9,76%. Tetapi di tahun ini kemungkinan besar di bawah 9%. Jadi kemampuan pemerintah untuk mengenerate pendapatan dari sektor perpajakan itu menurun cukup tajam akibat karena memang melambatnya atau terhentinya aktivitas ekonomi yang sengaja dilakukan untuk mencegah penyebaran pandemi COVID. Sehingga salah satu opsi yang tersedia tentu adalah injeksi likuiditas yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Baik, nanti kami akan lanjutkan lagi seberapa besar bahwa skemanya ini akan betul-betul berdampak signifikan terhadap pemulihan ekonomi. Tapi usai jeda, Bapak-Bapak kita jeda dulu, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Hot Ekonomi.